Ditanyakan kepada Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang wazir yang masyhur di dalam daulah Bani Abbas. Apakah bahagia itu tuanku? Jawabnya, sentosa perangai, kuat ingatan, bijaksana akal, tenang dan sabar menuju maksud. Kebahagiaan itu pernah dinyanyikan oleh seorang ahli syair bernama Hutai'ah. Demikian. Walastu aras sa'adata jam'a malin walakinna taqwa hiya sa'idu wa taqwallaha khairu zadi dukhran wa indallahi lil atqa sa'idun. Menurut pendapatku, bukanlah kebahagiaan itu pada mengumpul harta benda, tetapi takwa akan Allah itulah bahagia. Takwa akan Allah itulah bekal yang sebaik-baiknya disimpan. Pada sisi Allah sajalah kebahagiaan para orang yang takwa. Ahli syair yang lain yang amat masyhur dalam perkembangan agama Islam yaitu Zaid bin Thabit. Ahli syair Rasulullah SAW berkata, "Wa inni mru'un yamsi wa yusbihu saliman minan nasi illa ma madha la sa'idun." Jika petang dan pagi seorang manusia telah mendapatkan rasa aman sentosa dari gangguan manusia, itulah dia orang yang bahagia. Orang yang berpegang teguh dengan agama, kebahagiaannya ialah pada meninggalkan barang yang terlarang, mengikut yang tersuruh, menjauhi yang jahat, mendekati yang baik. Bahagianya ialah pada mengerjakan agama. Ibnu Khaldun berpendapat, bahagia itu ialah tunduk dan patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan Allah dan peri kemanusiaan. Abu Bakar Ar-Razi, tabib Arab yang masyhur, menerangkan bahwa bahagia yang dirasa oleh seorang tabib ialah jika ia dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan tidak mempergunakan obat. Cukup dengan mempergunakan aturan makan saja. Imam Al-Ghazali, orang tua dan panutan dari segala tabib jiwa, berpendapat bahwa bahagia dan kelezatan yang sejati ialah bila mana dapat mengingat Allah. Kata beliau seterusnya, ketahuilah bahagia tiap-tiap sesuatu ialah bila kita merasakan nikmat kesenangan dan kelezatannya. Dan kelezatan itu ialah menurut tabiat kejadian masing-masing. Maka kelezatan ialah melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga mendengar suara yang merdu, demikian pula segala anggota yang lain di tubuh manusia. Adapun kelezatan hati ialah teguh makrifat kepada Allah, karena hati itu dijadikan untuk mengingat Tuhan. Tiap-tiap barang yang dahulunya tiada dikenal oleh manusia, bukan buatan gembiranya jika telah dikenalnya. Tak ubahnya dengan orang yang baru pandai bermain catur, dia tak berhenti-henti bermain meskipun telah dilarang berkali-kali. Tak sabar hatinya kalau tidak bertemu dengan buah dan papan catur itu. Demikian pula lah hati, yang dahulunya belum ada makrifatnya kepada Tuhannya, kemudian itu dia mendapat nikmat mengenalnya. Sangatlah gembiranya dan tidak sabar dia menunggu masa akan bertemu dengan Tuhan. Karena kelezatan mata memandang yang indah tadi. Tiap-tiap bertambah besar makrifat, bertambah pula besar kelezatan. Seorang hamba rakyat akan sangat gembira kalau dia dapat berkenalan dengan wazir. Kegembiraan itu naik berlipat ganda kalau dia dapat berkenalan pula dengan raja. Tentu saja berkenalan dengan Allah adalah puncak dari segala macam kegembiraan, lebih dari apa yang dapat dikira-kirakan oleh manusia. Sebab tidak ada yang maujud ini yang lebih dari kemuliaan Allah. Bukankah segala kemuliaan alam ini hanya sebagian dari anugerah Allah? Bukankah segala macam keganjilan dalam alam itu hanya sebagian yang sangat kecil dari keganjilan kemahakuasaan Allah? Oleh sebab itu, tidaklah ada satu makrifat yang lebih lezat daripada makrifatullah. Tidak ada pula suatu pandangan yang lebih indah dari pandangan Allah. Sebab segala kelezatan dan kegembiraan, kesenangan dan sukacita yang ada di atas dunia ini, semuanya hanya bertakluk kepada pertimbangan nafsu,
timbul sebab pertimbangan nafsu, dan semuanya akan berhenti perjalanannya apabila telah sampai ke batas, yaitu kematian. Tetapi kelezatan ma'rifatullah bukan bertakluk dengan nafsu, dia bertakluk dengan hati. Maka perasaan hati tidak berhenti sehingga mati. Hati nurani itu tidak rusak lantaran perpindahan hidup dari panah kepada baka. Bahkan bila tubuh kasar ini mati, bertambah bersihlah makrifat itu. Karena tidak ada pengganggunya lagi, sebab kekuasaan iblis, hawa dan nafsu tidak sampai ke sana. Hati nurani itu telah keluar dari alam yang sempit, masuk ke daerah alam yang luas. Keluar dari gelap gulita menuju terang benderang. Kata Imam Al-Ghazali pula di bagian yang lain, kesempurnaan bahagia itu bergantung kepada 3 kekuatan. Kekuatan marah, kekuatan syahwat, kekuatan ilmu. Maka sangatlah perlunya manusia berjalan di tengah-tengah di antara 3 kekuatan itu. Jangan berlebih-lebihan menurutkan kekuatan marah yang menyebabkan mempermudah yang sukar dan membawanya kepada binasa. Jangan pula berlebih-lebihan pada kekuasaan syahwat sehingga menjadi seorang yang humuk atau pandir yang membawa kerusakan pula. Maka jika kekuatan syahwat dan marah itu ditimbang baik-baik dan diletakkan di tengah-tengah, luruslah perjalanannya menuju petunjuk Tuhan. Demikianlah pula dalam hal marah. Kalau kemarahan itu berlebih dari yang mesti, kejadian memukul dan membunuh. Tetapi kalau dia kurang pula daripada yang mestinya, hilanglah diri dari perasaan cemburu atau girroh, dan hilang pula perasaan bertanggung jawab atas agama dan keperluan hidup atas dunia. Tetapi kalau marah terletak di tengah-tengah, timbullah kesabaran, keberanian dalam perkara yang memerlukan keberanian, dan segala pekerjaan dapatlah dikerjakan menurut nikmat. Demikian pula halnya dengan syahwat. Kalau syahwat itu bertambah-tambah, terjadilah fasik atau melanggar perintah Tuhan, onar. Kalau syahwat kurang teguh, terjadilah kelemahan hati dan pemalas. Kalau syahwat berjalan di tengah-tengah, timbullah iffah, artinya dapat memerintah diri sendiri, dan qanaah, yakni cukup dengan apa yang ada serta tidak berhenti berusaha. Kata beliau pula, di dalam batin engkau ada terkumpul beberapa sifat yang ganjil, sifat kebinatangan, sifat keganasan, dan sifat malaikat. Tetapi dirimu yang sejati ialah nyawamu, rohmu. Hendaklah engkau tahu bahwa sifat-sifat yang tersebut tadi bukan kejadian yang asli dari jiwamu. Dia hanya sifat-sifat yang datang kemudian. Sebab itu hendaklah engkau perhatikan baik-baik dan ketahui pula makanan apakah yang sesuai dengan sifat-sifat tadi untuk mencapai bahagia. Kebahagiaan sifat kebinatangan ialah makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kalau engkau dimasuki oleh kebinatangan itu lebih daripada ukuran yang mesti, tentu engkau hanya bersungguh-sungguh memikirkan makan dan minum saja. Kesenangan dan kebahagiaan sifat ganas ialah memukul dan merusak. Kesenangan dan kebahagiaan setan ialah memperdayakan kamu dan menjerumuskan serta menghela. Kalau sifat setan itu ada pada engkau, maka engkau akan memperdayakan orang, menjerumuskan orang kepada kesesatan, menghela-hela, memutar-mutar duduk perkara, sebab dengan demikianlah tercapai kebahagiaan dan kesenangan setan. Adapun kesenangan dan kebahagiaan sifat malaikat ialah menyaksikan keindahan hadrat rubbiyah, keindahan hikmat ilahiyah. Marah dan syahwat tidak berpengaruh atas orang yang bersifat begini. Kalau engkau mempunyai sifat dari jauhar malaikat ini, hendaklah engkau bersungguh-sungguh menyelidiki asal kejadianmu, sehingga akhirnya engkau tahu jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari hadrat rubbiyah itu.
sampai akhirnya engkau memperoleh bahagia yang mulia dan tinggi, yaitu musyahadah, menyaksikan keindahan dan ketinggian Maha Tuhan, terlepas dirimu dari ikatan syahwat dan marah. Di sanalah engkau akan mengetahui kelak bahwa syahwat dan kemarahan itu dijadikan Allah atas dirimu, bukan supaya engkau terperosok dan tertawan, tetapi supaya engkau dapat menawannya. Dapatlah keduanya engkau pergunakan jadi perkakas untuk mencapai maksudmu menuju jalan ma'rifat tadi. Yang satu engkau jadikan kendaraan, yang lain engkau jadikan senjata, sehingga mudahlah engkau mencapai keberuntungan, kebahagiaan, dan kesenangan. Kalau engkau lihat salah satu anggota kerajaan hati itu melanggar undang-undang hidup, yaitu salah satu dari syahwat dan marah, hendaklah engkau lawan sepenuh tenaga. Jika dia kalah, sekali-kali jangan dibunuh, karena kerajaan hati tidak akan sentosa kalau keduanya tidak ada lagi. Kalau engkau jalankan resep demikian, tentu akan diperoleh bahagia. Dapat engkau memegang dan mempergunakan nikmat Allah menurut yang mestinya. Tentu pada suatu peringatan kehormatan yang tinggi daripadanya. Kalau engkau langgar petaruh ini, tentu engkau celaka. Engkau dapat siksa yang membuat engkau menyesal. Sekianlah keterangan Imam Al-Ghazali. Dari keterangan beliau itu, maklumlah kita pada pendirian Imam Al-Ghazali bahwa kebahagiaan itu ialah pada kemenangan memerangi nafsu dan menahan kehendaknya yang berlebih-lebihan. Itulah yang bernama peperangan besar, lebih besar dari menaklukkan negeri. Nabi Muhammad SAW kembali dari peperangan Uhud yang paling besar. Tidak ragu lagi bahwa orang yang menang dalam peperangan yang demikian lebih daripada segala kemenangan. Tetapi Nabi kita berkata bahwa kembalinya dari perang Uhud itu ialah kembali dari perang yang sekecil-kecilnya menempuh perang yang sebesar-besarnya, yaitu perang dengan nafsu. Maka kemenangan di dalam peperangan dengan nafsu ini ialah induk dari segala kemenangan. Karena orang yang berperang ke medan perang itu sendiri, ada juga yang mencari nama dan kemegahan. Pada lahir ternama, pada batin amalnya belum tentu diterima Tuhan. Sedang orang yang berperang dengan nafsu itu, kerap kali tidak dilihat manusia kemenangan itu lahirnya, tetapi tertulis dengan jelas di sisi Tuhan.